Saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Bola liar isu ijazah Jokowi yang lebih dari setahun jadi polemik nasional kini ada di tangan Majelis Hakim yang mulia. Sidang perkara Dr. Tifa baru berlangsung pada tahap awal. Sementara perkara Roy Suryo masih tahap pra-peradilan atas penangkapan dan penahanannya. Dengan meja peradilan sudah digelar, muncul pertanyaan, apakah perkara fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy dan Dr. Tifa cukup diadili tanpa harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Atau dua sisi koin yang harus dikaitkan dan sama-sama menuntut pembuktian? Bagaimana dengan mantan Presiden Jokowi? Apakah dengan statusnya sebagai penggugat, Jokowi mutlak hadir langsung di persidangan dan wajib menunjukkan ijazah aslinya? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita bahas isu ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Firmanto Laksana, penasihat hukum Jokowi. Halo Bang Firman. Thank you. Thank you. Andi Aswan, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Bang Andi. Thank you. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Abdullah Al-Katiri, penasihat hukum Tifauzia Tiasuma. Halo. Al-Katiri, thank you for coming. Michael Sinaga, kreator konten simpatisan Roy CS. Halo Michael. Selamat malam. Selamat malam. Abdul Ghafur Sangaji, penasihat hukum Roy Suryo. Halo Bang Sangaji, selamat datang. Halo. Selamat datang. Saya menyapa di floor ada Pak Binsar Gultom, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta 2022-2025. Selamat malam Pak Gultom. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang sudah langganan di panggung ini, saya menyapa Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo Bang. Halo, selamat malam semuanya. Oh, selamat malam. Saya ke Bang Sangaji dulu kalau begitu. Bang Sangaji, apakah memang sesuai tuntutan Anda bahwa Jokowi mutlak hadir di persidangan? Karena ini deliknya delik aduan absolut. Oke. Maka untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik, si pelapor harus hadir. Karena fitnah dan pencemaran nama baik itu kan melekat pada harkat dan martabat seseorang. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, ini kan bukan delik laporan ya, tapi karena kualifikasi deliknya adalah delik aduan absolut, maka seseorang yang melaporkan peristiwa pidana dan kemudian sudah melahirkan beberapa tersangka dan sudah ada 2 terdakwa yang berkasnya sudah dilimpah ke pengadilan, meskipun untuk Mas Roy masih dalam proses pra-peradilan, maka secara hukum untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik itu, seseorang itu harus didengar dong keterangannya. Karena tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita mau membuktikan pencemaran nama baik dan fitnah kalau yang mendalilkan pencemaran nama baik dan fitnah saja tidak hadir dalam persidangan. Jadi menurut saya pembuktian pidana itu kan adalah pembuktian material. Ya. Dan pembuktian material itu pembuktian yang komprehensif, selengkap-lengkapnya. Meskipun keterangan Pak Jokowi ada dalam berita acara pemeriksaan, tapi kan berita acara pemeriksaan itu kan masih keterangan sepihaknya Pak Jokowi. Oke. Perlu dilakukan cross examination, perlu di-challenge oleh penuntut umum, oleh hakim, juga oleh kuasa hukum terdakwa, dan termasuk juga terdakwa, sehingga kita mendapatkan fakta yang terang benderang. Oke. Apakah ada pencemaran nama baik dan fitnah, ataukah jangan-jangan memang ijazah ini bermasalah atau Oke, kita membutuhkan keterangan dari yang merasa difitnah. Jadi Bang Firman, apakah Pak Jokowi akan hadir di persidangan dan konsisten, intens ikut terus dalam sidang? Jadi kalau bicara masalah Pak Jokowi akan hadir, bila mana diundang, beliau hadir. Akan hadir, pasti. Seperti itu disampaikan. Intens nggak kira-kira dalam Kalau persidangan? intens Sidangnya kan, cukup lama soalnya. Kalau intens kan nggak akan seperti itu. Buat apa dia intens? Nggak mungkin juga dia tiap hari. Kemarin kami hadir di sana menghormati peradilan yang ada. Dan tentu Bapak akan hadir dalam rangka menyampaikan ijazahnya juga. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena memang beberapa kali beliau sampaikan, dan ini adalah suatu forum yang sangat terhormat, forum hukum, yang mana nanti tentu 2 ijazahnya, ijazah SMA dan S1 itu sudah di kejaksaan. Mungkin beliau juga akan bawa yang SD dan SMP supaya tuntas. Nah, nanti akan diperlihatkan jika disetujui oleh persidangan, diundang dan sebagainya. Dan kemudian akan merupakan forum yang terhormat bahwa memang disampaikan bahwa di sini hanya forumnya. Nah,
Kemudian nanti mungkin untuk pembuktian berikutnya akan ada dari UGM dan sebagainya. Ada saksi dan sebagainya, ada bukti tertulis dan sebagainya, akan dipakai ke sana. Saya pikir itu yang paling baik. Oke, Bang Alkatiri, apakah menurut Anda sendiri bahwa nanti Pak Jokowi pasti akan hadir di persidangan? Kalau memang Pak Jokowi itu memang benar-benar konsekuen dengan laporannya, dan haruslah. Tidak bisa tidak seperti Bang Sanghaji katakan tadi. Karena ini delik aduan absolut. Jadi delik aduan absolut. Ya, kalau dia merasa menghina, masa orang lain mewakili. Oh, ini harus dari dirinya sendiri yang menyampaikan di dalam persidangan itu. Tapi kemarin waktu di salah satu TV, salah satu lawyernya mengatakan ada kemungkinan menggunakan Zoom. Nah, itu kami protes. Kenapa? Apa bedanya? Kan sama-sama dengan keterangan si penggugat. Tapi kan sudah tidak ada korelasinya lagi pakai Zoom, itu kan waktu COVID dulu. Oke. Ya kan? Memang Zoom ini diperbolehkan jika memang ada alasan. Contohnya, pada waktu di BAP, di kepolisian, dia ada di Indonesia. Setelah di persidangan, ternyata dia sudah di Australia contohnya. Lah, itu bisa ada alasan. Tapi kalau alasannya dia nggak bisa karena dia keliling Indonesia menemani satu partai, ya nggak bisa dong. Oh. Ya kan? Tapi bukankah itu tidak mengurangi substansi ya? Kan keterangannya sama, orangnya sama. Ya, kita kan harus ditanya. Orang ini benar-benar ditanya dan harus berkomunikasi secara fisik. Kita harus lihat apa suasana kebatinannya juga kan. Jadi maksud Anda harusnya nanti Pak Jokowi hadir intens, jangan cuma sekali dua kali hadir di persidangan. Memang bakal berkali-kali. Karena yang dilaporkan kan beberapa orang. Apalagi apa namanya perkaranya di-split kan. Contohnya Roy Suryo dengan Dr. Tifa sudah di-split. Masih ada lagi kan yang lain-lain yang belum. Tapi Pak Firman barusan bilang nggak perlu terlalu intens katanya ke persidangan. Ya artinya kalau memang mau pegang dengan hukum yang benar, ketentuan undang-undang yang benar, ya harus hadir. Ya harus hadir Bang, jangan sekali dua kali. Jadi kan kita kan nggak bisa mendahului sesuatu hal yang belum terjadi. Saya sampaikan tadi adalah kita nggak tahu tiba-tiba ternyata di ujung satu kali di depan barengan. Ada mekanisme peradilan, biarkan mereka yang menentukan kan gitu. Jadi kita tidak bisa membahas ini terlalu lebar, tapi beliau menyampaikan, Bapak Jokowi menyampaikan akan hadir. Dan ini adalah forum yang sangat terhormat untuk menyampaikan apa. Dan ini kan satu peristiwa sebenarnya, walaupun ada beberapa terdakwa lah, seperti itu ya. Sekarang udah Bu Tifa jadi terdakwa kan seperti itu. Jadi akan menggunakan mekanisme itu. Dan kalau nggak diundang bagaimana? Bagaimana? Masa kucuk-kucuk datang? Nggak boleh juga. Tapi intinya kalau diundang pasti datang. Pasti datang, nggak akan ada alasan. Iya dong. Karena kan apa? Untuk membuktikan, sekali lagi, ini menurut hemat kami, yang ingin disampaikan itu adalah membuktikan, diminta kepada seluruh masyarakat. Ya kan mungkin akan ada pemberitaan seperti itu, ya disampaikan aja. Kan gitu. Nah, jika mekanisme peradilan menyetujuinya, kan itu aja. Jadi nggak mungkin kita sumbar mengatakan bla bla bla, nggak mungkin lah. Tapi beliau sudah menyampaikan kepada kami kemarin beberapa hari lalu beliau akan hadir. Jadi Michael, kalau Anda ingin mengorek apa dari seorang Jokowi? Nah, dari kehadirannya apa yang pengen diketahui, apa yang pengen didengar langsung dari keterangan Pak Jokowi? Nah, kemarin kita ingat ada sidang di CLS di Solo. Ya, di mana tiba-tiba ada dua orang ibu-ibu yang agak tua yang mengaku teman KKN di Ketoyan katanya. Lalu tiba-tiba mereka menyebut kami memanggil beliau dulu Jack. Ya kan? Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dikonfirmasi langsung kalau orangnya nggak ada. Ya kan? Saya tanya Kak Tarigan, kira-kira kalau saya tanya, Anda dulu SD di mana? Pasti jawabnya 5 detik. Di ini. Nama ibu Anda siapa? Jawabnya 5 detik. Nah, kalau orang-orang ini menjawabnya harus mikir, kayaknya Jack, apakah itu benar jawaban yang terjadi sebenarnya? Atau memang sudah dibuat di kertas, ya kan? Nanti kau jawab ini ya, kau jawab ini ya, kau jawab ini. Ya, itu dua-duanya sah. Menjadi saksi itu boleh dipersiapkan dulu atau memang boleh secara ingatan. Tetapi kalau Pak Jokowi hadir, kita akan bisa memverifikasi nih. Data-data banyak nih saya dapatkan, salah satunya dari PDI Perjuangan. Soal apa tuh? Oh banyak, tentang tim kampanye 2014-2019. Jadi nanti banyak. Saya nggak mau buka di sini, ntar biar di persidangan aja. Pak Jokowi ada di situ, saya kasih data-datanya ke Pak Alkatiri dan ke Bang Gafur Sanghaji nanti di persidangannya Pak Roy, supaya diverifikasi. Contoh, nama ibunya siapa sih? Itu kan pertanyaan yang bodoh ya. Tapi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perkuliahan dan sekolahnya beliau
yang tidak bisa dijawab dan mereka saya yakin tidak bisa memprepare itu. Tapi Jadi disampaikan barusan siap kok menunjukkan saya boleh- ijazah saya dari boleh- SBY. Iya, Boleh, jadi langsung silakan, jawab dari silakan. ingatan langsung. Oke, baik. Ya, Silakan. tentu Silakan, kan, Bang Lukman. tentu kan ini sebenarnya sidang buat Ibu Tifa, Oh iya betul. bukan buat Pak Jokowi. Makanya akan dibanyak bertanya dan membuktikan kepalsuan apa yang diduga seperti itu kan beliau. Kalau Pak Jokowi kan tanyakan mengenai apa sih, kenapa sih aduan, mana ijazahnya, ini ijazahnya, kan gitu. Jadi ya boleh-boleh aja kalau mau bertanya, tapi kan apakah relevan apa tidak, substansi apa tidak kan itu nanti kan ditimbang sama hakim. Jaksa juga bisa keberatan misalnya seperti itu. Tapi saya nggak mau mengomentari lebih banyak, tapi ini nggak perlu dibahas, karena contohnya kan CLS, nggak ada urusan dengan ini. Jadi saya ingin kita fokus, kalau ingin kita berdiskusi mengenai ini, sudah disampaikan Bapak akan hadir. Dan ini adalah forum yang terhormat. Karena memang Bapak akan menunjukkan ini di forum persidangan, forum hukum. Sehingga tunggu aja. Jadi kalau nanti ke depan ternyata hakim menyatakan bla bla bla, kita ngapain bahas panjang-panjang lebar? Kita anak bangsa, kita damai-damai aja lah. Iya. Diskusinya yang bagus-bagus saja. Jadi nggak usah terlalu bagaimana. Tapi saya pastikan Bapak jika diundang, beliau sampaikan ke kami, dia akan hadir gitu loh. Ya, kalau jawaban itu. saya soal CLS itu Bang. Ya. CLS itu kan waktu itu kuasa hukumnya beliau JB Irfan kalau saya nggak salah ya, waktu di Solo, mengatakan, oke dokumennya akan kami bawa, oke Pak Jokowinya akan dihadirkan, tapi saya minta izin dulu ya, ternyata nggak hadir. Kan Dokumen Polda Metro Jaya tidak diwakilin. tidak hadir. Sekali lagi saya nggak mau banyak Betul, betul. panjang lebar CLS, tapi dia kan boleh. dihadiri, diwakilkan kan gitu. Mbak, boleh saya sebentar? Silakan Pak Gultom, silakan. Udah siap? Silakan. Nah, ini judulnya memang di depan menanti Jokowi di sidang. Dr. Tifa Roy Suryo. Saya berbeda pendapat dengan kedua. Tadi. Sekalipun kasus ini merupakan delik aduan. Kalau menurut saya tidak harus datang Pak Jokowi. Oh. Kenapa alasannya? Selain sudah dikuasakan Pada jaksa. kepada penasihat hukumnya, kedua faktor keamanan beliau. Apakah ada yang menjamin? Jawab. Ya, ini perlu menjadi catatan. Tapi kalau memang beliau harus datang, tidak menjadi persoalan. Meski tadi dibilangnya delik aduan absolut. Jadi harusnya Iya. datang yang merasa difitnah. Iya, tapi kan tidak mutlak harus dia juga datang, karena paling banter nanti majelis hakim akan bertanya. Oh, jadi maksud Pak Gultom sekali Pak dua Binsar. kali datang. Pak Binsar. Pak Binsar, ya maaf ya. Sekali dua kali datang, selanjutnya tidak perlu atau bisa ditoleransi tidak perlu intens datang. Atau maksud Bapak sendiri barusan yang nggak usah hadir, nggak ada kewajiban sama sekali, Tidak keharusan. sama sekali Iya. dari awal. Tapi kalau dia rela sebagai negarawan, keamanan beliau juga terjamin, no problem. Kan paling banter nanti majelis hakim bertanya kepada beliau terkait dengan ijazah itu. Apakah ini benar ijazah Pak Jokowi? Ya. Ini menurut saudara Pak Jokowi, karena persidangan bagaimanapun saudara nanti dipanggil dia. Seperti kami dulu memanggil mantan Presiden B.J. Habibie. Waktu di kasus pelanggaran HAM berat Timur-Timur. Oke, Lepasnya oke. Timur-Timur. Dia memang menjadi saksi. Kalau ini bukan menjadi saksi kan? Pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor kah? Ya. Kalau dia memang menjadi saksi pelapor, mutlak hadir. Mutlak hadir kalau dia statusnya saksi. Tapi kalau dia hanya pengunjung sidang atau mendengar persidangan, tidak mutlak. Nah, kalau memang ada kaitannya dengan pertanyaan benarkah ini ijazah saudara, benar. Menurut saudara ini asli apa tidak, saya tidak tahu. Pasti dijawabnya begitu. Karena ini saya peroleh dari Universitas Gajah Mada, UGM. Kan begitu. Nah, UGM nanti yang akan menyatakan ini asli apa tidak. Kalau tidak lewat pengadilan. Setelah dilakukan ada gugatan terkait dengan ijazah itu.
Nah inilah bola liarnya saya lihat. Mengapa jadi ijazah dipersoalkan sementara objek perkara kita adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau saya masih berpanjang ini diberi kesempatan, justru masuk saya ke Itu nanti pencemaran. kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya minta pendapat Bapak soal ini. Saya ke Bang Rey kalau begitu. Soalnya sudah berjilid-jilid kita membahas hal yang sama, Bang Rey. Bang Rey. Jadi saya minta keterangan Bang Rey sendiri. Apakah kedatangan Pak Jokowi itu bisa setidaknya memberikan secercah apa keterangan yang selama ini membuat kita bertanya-tanya. Kalau kata Bang Sangaji, saksi pelapor juga mutlak hadir kata Pak Binsar tadi. Jadi kalau menurut Anda gimana? Bagi saya sih nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali harus hadir. Harus hadir. Jangan, ya. Kenapa gitu? Karena apa? Kalau beliau tidak hadir, orang akan mengatakan dan membuat asumsi yang makin mencuat. Memang mungkin Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Nggak berani hadir tuh ke persidangan gitu. Kalau ini kan selama ini yang membuat orang memiliki bayangan bahwa seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Karena beliau itu tidak mau berkenan menyampaikannya kepada publik secara langsung. Loh ini loh ijazah saya gitu. Nah itu satu tuh membuat tingkat perhatian publik soal keaslian ijazah itu meningkat gitu. Kalau kemudian di pengadilan juga nggak hadir, makin meningkat lagi. Yang berujung nanti justru kepada pertanyaan publik kepada objektivitas pengadilannya. Gitu. Harus hadir fisik atau boleh Zoom menurut Abang Rey? Fisik dong, nggak ada alasan pakai Zoom. Oh, nggak ada alasan pakai Nggak Zoom. ada alasan pakai Zoom. Hadirnya harus sekali, dua kali, sesekali saja atau intens datang aja terus? Sebaiknya hadir setiap waktu. Sebagai bentuk? Sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa ijazah beliau ini memang benar-benar asli. Tidak perlu hadir setiap Gitu saat. kira-kira. Pada saat dia sebagai saksi, pelapor itu ya. Ini kan pertanyaannya Pak Binsar, kira-kira seharusnya hadir apa enggak? Kalau saya mengatakan ya kalau perlu hadir setiap waktu. Setiap sidang harus hadir. Tujuannya bukan karena kewajiban itu, bukan. Karena apa? Menunjukkan bahwa beliau betul-betul fit mengatakan bahwa ijazah ini asli. Gitu loh. Nah, kalau beliau datang sekali gitu ya. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik itu, apalagi nggak hadir. Oke, coba soal kehadiran, saya ke Bang Andi. Baru-baru ini ketemu sama Pak Jokowi kan. Kira-kira apakah Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada Anda siap untuk datang intens ke pengadilan? Apa yang dikatakan Prof. Firman itu sama. Jadi beliau ini menunggu waktu ini sebetulnya. Oh gitu. Menunggu sidang ini, sidang pembuktian yang sebenarnya bukan sidang di lapangan menunjukkan kayak begini gitu. Inilah sidang yang ditunggu-tunggu beliau untuk menjelaskan kepada publik bahwa ijazah beliau itu asli yang dituduh palsu oleh para terdakwa tersebut. Ya. Dan juga ingin memberikan suatu pembelajaran yang paling baik kepada masyarakat. Beliau adalah mantan presiden ya 2 periode, presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekarang adalah kembali sebagai rakyat biasa. Ya. Beliau taat hukum untuk itu. Ketika pengadilan mengundang beliau untuk hadir sebagai saksi pelapor itu untuk menunjukkan ijazahnya. Jelas inilah yang ditunggu-tunggu beliau untuk bisa menjelaskan ijazah beliau yang selama ini digoreng-goreng oleh mereka itu, menframing mereka itu, mendowngrade mereka itu, ya yang dia lakukan mereka itu terhadap Pak Jokowi dan juga menarik-narik ke porsi ke politik. Ya, maksudnya kemana? Pemakzulan Mas Gibran. Kan kelihatan dari sana. Baik, saya lanjutkan lagi ke Bang Andi karena itu sangat menarik. Tapi pertanyaannya adalah apakah perkara fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy dan juga Dr. Tifa bisa berdiri sendiri tanpa harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi terlebih dahulu? Nanti dijawab Bapak-Bapak, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di Joko pengadilan. Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di Joko pengadilan. Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di Joko pengadilan. Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di Joko pengadilan. Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra-peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di Joko pengadilan. Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer. Ya, jadi Bang Andi, setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Anda membacanya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ingin terus datang intens hadir atau yang seperti Pak Firman bilang kalau dipanggil baru saya datang gitu? Ya, beliau yang eager untuk datang. Oh iya. Eager untuk datang. Tapi kan kata Pak Prof Firman juga mengatakan kan, masa ujuk-ujuk harus datang? Kan harus ada undangannya. Undangan ada, ya tanggal berapa beliau harus hadir, ya beliau akan mempersiapkan waktunya untuk itu. Terlepas beliau ini ada yang namanya silaturahmi kebangsaan, berkunjung beberapa daerah. Tapi ini ada first priority buat beliau. Oke. Michael, Anda yakin Pak Jokowi akan hadir rajin kalau dipanggil? Repot Iya, saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa nggak yakin? Kan udah disampaikan Tapi sama Bang kemarin Firman. gini, saya kemarin sama Bang Andi Azwan di Kompas juga, dan saya mendapat sesuatu pesan sepertinya bahwa mungkin kalau datang takut keamanannya tidak terjamin. Nyatanya Bang Andi Azwan kemarin datang waktu hari Kamis dan dia duduk di antara pendukung-pendukungnya Ibu Dr. Tifa, bahkan saudara-saudaranya Dr. Tifa di sebelah dia duduk, dan keamanannya sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga, apalagi Pak Jokowi pasti kan ada pas pampresnya, ada pengamanan, bahkan ada mobil Brimob tuh beberapa kemarin. Nggak ada yang ditakutkan lah kalau soal keamanan. Tetapi ini soal kenegarawanan aja, ya kan? Apakah beliau cukup negarawan untuk datang setelah cukup negarawan untuk melaporkan 12 orang? Salah satunya saya, tanggal 30 April itu, gitu loh. Padahal kita ingatkan lagi, kenapa ini bukan mengatakan dokumen kertas itu palsu. Tapi yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar yang entah di mana sekarang orangnya, dan Dr. Tifa, adalah sebuah skripsi yang tidak ditandatangani penguji. Nah, ini saya bisa jawab kalau masalah. Tunggu dulu Bang. Saya bisa jawab untuk ini. Ya, boleh sebuah silakan. skripsi yang tidak ditandatangani penguji, kok bisa lulus orangnya? Gitu loh. Ini pertanyaan buat saya, apakah dia ini adalah seorang yang punya legal standing untuk bicara tentang skripsi? Saya ada di situ. Jokowi, ya kan? Saya ada di ini situ. kan konten kreator yang mencari Saya konten ada di untuk situ. itu. Kalau kita berbicara tentang yang namanya skripsinya Pak Jokowi, ya, itu yang bisa menjelaskan itu adalah UGM untuk matang itu. Dan UGM sudah menjelaskan berkali-kali. Dan juga kita sudah berardu argumentasi dengan
Pak Roy Suryo ya dengan Dr. Tifa itu di berbagai stasiun TV mengenai ijazah yang tidak tanda tangani itu. Saya sampaikan. Di UGM itu banyak sekali, itu juga ditemukan oleh Rismond bahwa itu ijazah itu tidak ada tanda tangan. Skripsi. Ya, sorry, bukan ijazah, skripsi. Ya, tidak ada tanda tangan itunya. Dan ingat, skripsi itu kan bukan hanya satu, bisa 5. Satu ditaruh di perpustakaan pusat, dipegang sendiri, ditaruh di fakultas gitu. Yang paling itu ada satu yang memang komplit ditandatangan karena itu syarat, ya kan kelulusannya kan kayak begitu. Kalau kita lihat di perpustakaan jarang yang full ditandatangani oleh dosen. Bahaya ini klaimnya. Anda tidak bisa itu karena Rismond sendiri yang membeberkan kok. Ini loh banyak loh. Coba tanya juga dengan Pak Refli Harun apakah sama, ada nggak skripsinya yang tidak ditandatangani. Karena dia adalah alumni dari UGM untuk itu. Jadi apa yang dikatakan untuk itu, sudahlah, Anda bukan ahli dalam hal itu. Anda juga bukan dari UGM untuk itu. Anda ada konten kreator. Jadi kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi, ya, kalau beliau dikatakan tidak akan hadir, Anda akan lihat sendiri karena saya ya berkeyakinan penuh untuk itu karena beliau berkali-kali berbicara. Karena mereka ini ingin menggiring isu biar Pak Jokowi tidak hadir. Karena apa? Ya delik aduan absolut. Kalau beliau tidak hadir, ya mereka bisa bebas untuk itu. Masalah ini adalah masalah hukum ya. Jadi tidak berdasarkan keyakinan, tapi fakta. Ya kalau fakta kenapa dia berbicara tentang masalah skripsi? Karena pada waktu ke Jogja, dia yang meliput. Ya faktanya memang banyak kok. Banyak yang tidak ditandatangani. Banyak. Mau fakultas apa saja, hukum, ekonomi, semua dibeberkan oleh saudara Rismond di dalam ya Balik Akademinya dia ketika masih bergabung dengan mereka. Tapi itu pertanyaan, itu sudah keluar topik. Udah keluar topik. Karena yang videokan waktu itu di Jogja dia, saya, UGM. Lah, dia tahu. Rismond sudah lihat dan Rismond menunjukkan kepada kita semua di Fakultas Hukum. Oh ada ya, tidak tanda tangan. Ekonomi, oh ada ya. Itu tidak absolut bahwa itu semua harus ditandatangani. Sebenarnya masalahnya itu bukan hanya ijazah. Apa lagi? Sebentar. Bukan masalah ijazah. Ijazah itu hanya satu. Tapi kami minta pertanggungjawaban dari 709 dokumen itu yang ada itu. Itu kan mendukung ijazah itu kan bukan tiba-tiba ada. Kan ada proses. Ya kan? Dengan dikumpulkannya 709 bukti surat dan sebagainya, disitulah akan kita challenge. Ya, lihat aja nanti kan di persidangan untuk itu. Ada beberapa fakta, termasuk pada tahun 80-81 itu tidak ada sarjana muda diumumkan di koran. Tapi ini ada. Ya. Di koran. Dan korannya lagi yang bahasa Jawa itu, yang seharusnya poso menjadi puasa. Ya. Dan itu pun diamankan. Respon sendiri yang ngomong, dari perpustakaan diambil, menariknya yang tanggal itu aja yang diambil. Kan sudah sampaikan. Tunggu Pak Alkatin sedikit ya. Boleh komen nggak? Rismond, boleh. Sebentar. Satu aja. Coba. Rismond itu datang ke Perpustakaan Kedaulatan Rakyat dan datang ke Kasmujo dan datang ke Desa Ketoyan bukan atas dasar dia sendiri. Dia itu numpang dengan saya. Saya yang menginvestigasi itu dan saya dibantu oleh banyak sekali netizen yang menunjukkan saya di mana rumah Kasmujo. Ya, jadi itu fakta semua yang dikatakan hilang dari perpustakaan daerah kedaulatan rakyat yang hanya bulan itu saja. Ya. Oke, silakan. Luar biasa. Silakan. Coba kita dengarkan dulu Pak Firman. Ini kan sebentar. Ini kan persidangan Bu Tifa. Jangan kita eksplor Pak Jokowi segitu dalam. Mengenai bukti ratusan, ya kalau sudah cukup hanya 2-3 ya, ya selesai. Kami sesuai dengan judul ya. Ya, oh judul. Kalau judul berarti Bu Tifa dan Pak Roy, kan gitu kan. Jadi kalau bicara masalah, tadi saya sepakat keyakinan kan nanti kan hanya hakim yang memimpin jalannya persidangan. Kan gitu. Jadi kalau ditanya ya yang harusnya kita bahas hari ini adalah dikatakan sama beliau-beliau ini adalah palsu, maka dia harus buktikan kepalsuannya. Bukan sebaliknya. Jadi saya mau mencoba memberikan angle bahwa ini yang diperiksa ini adalah Ibu Tifa dan Pak Roy, bukan yang lain. Kalau itu memang asli harus dibuktikan. Pasti.
UGM tidak pernah menunjukkan fisik atau fotokopi. UGM Nah, selalu nanti saya bisa tunjukin pernyataan Ibu Ova. Padahal ijazah itu asli adalah pembuktian mata, bukan pembuktian telinga. Tapi saya tidak mau membahas ini bahwa semakin kami liar polanya. Kenapa saya nggak mau membahas? Bolanya Karena semakin yang liar. sidang ini Nah, itu bukan fakta. bukan Pak UGM Jokowi tidak pernah gitu loh. menunjukkan fisiknya. Bukan. Soal ini coba saya tanya ke Pak Arianto. Jadi menurut Pak Arianto sendiri, begini, Pak. dalil fitnah dan pencemaran nama atas dasar tudingan ijazah Jokowi palsu oleh Dr. Tiva Roy harus dibuktikan dulu dalil ijazah palsunya, atau sebenarnya dua hal ini bisa dilakukan secara terpisah? Ini yang tadi diperdebatkan di sini soalnya. Kalau pendapat saya ya, ini dengan melihat apa yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan kemudian apa yang sudah dibacakan oleh jaksa tadi, gitu ya. Itu kira-kira itu nanti sekaligus dalam persidangan ini ya, yang berlangsung adalah yang nomor satu, melihat-lihat apakah Pak Jokowi itu lulus dari Gama apa tidak. Itu pasti nanti akan dicari itu. Nah, di sini adalah perbedaan pendapat antara kubu sini dengan sana. Kalau dari sini kan tunjukin Pak Jokowi itu memang betul-betul lulus dari Gama apa enggak? Katanya. Kalau memang iya, berarti kan memang dia pasti punya ijazah kan? Iyalah. Itu gitu. Nah, sementara dari sana mana ijazahnya nggak ada, kan gitu kan? Selama ini nggak pernah dapat ijazah yang asli. Yang dibandingkan di luar sana ini buktinya begini, buktinya skripsinya nggak benar, dan itu kekekahan daripada mereka kayak gitu. Nah, nanti lihat aja dari persidangan. Tapi kalau tadi ditanya pada saya, perkiraan saya nanti ya dalam persidangan itu, setelah tadi dibacakan dakwaan itu ya, pasti nanti akan dilihat ini Pak Jokowi ini ijazahnya asli apa tidak. Jadi caranya adalah nanti dilihat pasti dari Gama dulu. Karena yang di dalam berkas itu adalah yang penyelidikan yang dari Gama itu semua sudah ada dalam berkas itu. Itu pasti nanti akan dicek gitu. Nah, sementara yang dari sana kan katanya mau menambahkan bukti dari sana. Nah, pada kesempatan ini nanti diadu di lapangan. Ya. Kira-kira begitu. Jadi berkaitan ya, harus dibuktikan dulu ijazahnya. Harus berkaitan. Harus dibuktikan dulu. Tapi masalahnya begini. Ini Saya potong dulu, mau Pak. jelaskan. Ini kan proses hukum. Coba saya ke Pak Arianto. Belum selesai. Bentar ya. Kalau seandainya hakim nanti lihat ya bukti yang disampaikan oleh dalam BKP, kemudian disampaikan oleh pihak sana, hakim itu yakin bahwa oh ini palsu ini, ya pas yang apa bukti fitnahnya itu nggak terbukti, bebas itu. Ya. Tapi kalau hakim itu yakin, oh ini ternyata asli, ya bukti fitnahnya udah pasti terbukti. Kira-kira gitu persidangan nanti besok yang akan terjadi itu kayak gitu. Oke, jadi Pak Arianto menganggap bahwa dibuktikan dulu keaslian ijazahnya dulu di pengadilan ya. Sekaligus di situ. Proses Bukan. 1,5 tahun ini dia pemeriksaan ini tidak pernah polisi mengatakan ijazahnya asli, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Hanya dikatakan identik. Identik. Lah kalau identik itu palsu sama palsu juga identik. Ya kan? Karena ada mekanisme ijazah pembanding itu harus diuji dulu di laboratorium. Kalau belum diuji, dan itu adalah persyaratan dari Perkap bahwa dokumen pembanding itu harus diuji dan harus otentik dulu. Ya, jadi ini banyak yang diperiksa, bukan cuma ijazah Jokowi, tapi juga ijazah pembanding tadi yang ada katanya 3 itu, ya kan? Itu harus dibandingkan dulu. Jadi tidak pernah polisi mengatakan asli. Kemudian UGM tidak pernah menunjukkan fisik. Padahal pembuktian ijazah itu ainul yakin, keyakinan mata, bukan telinga. Oke, coba saya sebelum. Oh iya, silakan dikit lagi ya. Saya ke sana ya, silakan. Ya. Sekarang seperti kita naik motor di jalan nih. Kemudian kita tanya SIM. SIM-nya mana? Tanya yang buat. Kan gak lucu, tunjukkan. Masa suruh tanya, buka itu apa namanya itu? Atau dikasih KTP, atau dikasih fotokopiannya. Atau fotokopiannya. Ada kan? Sekarang pada waktu itu ada 20 orang menunjukkan ijazah, tapi Jokowi nggak ada di situ. Hanya mengatakan yang masalahnya itu bukan ijazah teman-temannya, tapi ijazah Jokowi. Seharusnya dia di tengah kan. Ini sama teman-teman saya. Jadi yang itu teman-temannya aja 20 orang diangkat begini. Ijazah Jokowi mana? Bahkan diundang KIP sampai Bona Tua berani buat buku yang mengatakan ijazah Jokowi tidak ada. Ya. Oke. Boleh saya sebagai lawyernya. Ini lebih berat lagi loh ya. Iya lebih berat.
Kalau tidak ada itu, nggak ada soal sengketa asli atau tidak asli. Nggak ada. Itu lebih berat dari sekedar ini asli atau palsu. Kalau asli atau palsu itu kan ada. Ada. Cuma apakah ia asli atau palsu kan? Iya. Kalau tidak ada, nggak ada diskusi soal asli atau palsu. Iya. Karena selama persidangan tidak pernah ditunjukkan. Bahkan yang periode pertama 2014-2000 itu seharusnya sudah disimpan di. Saya coba berikan kesempatan ke Pak Firman untuk menjawab ya. Saya berikan kesempatan untuk Pak Firman menjawab sebentar ya. Jadi harus dibuktikan dulu soal masalah ijazahnya. Ini kan judulnya bola liar. Ini nggak ada bolanya. Liarnya. Gimana ceritanya? Prejudis lagi. Padahal sudah duduk manis di persidangan. Ya kan sudah cukup lama loh. Masih dipersangkakan segala macam. Saya sih nggak mau komentar itu. Tetapi yang saya mau sampaikan, ini persidangan untuk Ibu Diva, Pak Roy. Kira-kira kan gitu. Soal pencemaran nama baik dan fitnah. Harus dibuktikan dong. Kepalsuan menurut beliau saudara-saudara saya ini apa? Menurut saya begini, saya punya mata, saya punya apa istilahnya? Ella ada apa? Saya lupa. Telinga. Saya takut salah ngomong nih. Ya Emer ya, Ella ya. Itulah, ada aplikasi lah. Sehingga palsu dan sebagainya. Saya pikir itu aja yang disampaikan. Mengenai Bapak tadi diundang kemudian disampaikan ke publik. Kemudian ada verifikasi dari otoritas. Apa otoritas itu? UGM. Apa otoritas itu? Dari Puslapor. Identik dan sebagainya. Ya tinggal disampaikan kan gitu. Nanti dilihat. Hakim yakin apa enggak? Kalau kurang yakin diminta lagi pembanding. Tadi ada kalau nggak salah ada 14 pembanding. Dilihat lagi benar enggak? Yang intinya dibacakan dalam dakwaan ada 14 pembanding. Kemudian dilihat lagi, ada pengen tambah yakin lagi, KPU misalnya. Ditanya, dipanggil, benar enggak? Kan sudah dipanggil. Misalnya dilihat lagi, oke, saya pengen lihat ijazahnya, coba yang sekarang terakhir, si UGM sudah benar enggak memverifikasi? Mungkin ada yang di print lagi dilegalisir lagi misalnya. Oh ini loh, oh ini aslinya, kan gitu. Jadi itu hanya satu titik di mana Bapak menyampaikan aduannya. Tapi yang lebih lanjut, ya tentu Ibu lah ditanya, Pak Roy lah ditanya. Kira-kira apa kepalsuannya? Tapi ditanya dulu Pak Roy dan juga Mas Roy dan juga Bu Tifa dulu. Ya, jadi gini Mbak Tarigan. Kalau dikatakan ini sidangnya Bu Tifa dan Mas Roy, benar mereka sebagai terdakwa. Tetapi sidang ini tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi. Betul. Artinya sidang ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena ada LP Pak Jokowi lah kemudian melahirkan status penetapan tersangka. Dari status penetapan tersangka itu dilakukan tahap 1 pengiriman berkas perkara. Kemudian setelah itu jaksa meneliti, dinyatakan P21, kemudian limpah ke pengadilan. Jadi perkara ini ya andilnya Pak Jokowi besar. Kalau Pak Jokowi tidak membuka LP, tidak akan ada 2 warga negara yang duduk sebagai terdakwa dalam persidangan di Jakarta Timur. Dan hari ini Mas Roy men-challenge penetapan tersangka nanti kemudian dalam pra-peradilan yang baru ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi gini, kalau kita bicara pembuktian pidana, ya di sini ada mantan hakim tinggi ya, yang pasti punya pengalaman. Bahkan yang saya tahu Pak Binsar salah satu hakim yang memutus menjadi ketua salah satu anggota majelis hakim pada saat perkaranya Jessica Kumala Wongso ya. Itu salah satu perkara pidana yang cukup fenomenal, ya. Artinya beban pembuktian itu kan sebenarnya sudah diambil alih jaksa. Dan beban pembuktian diambil alih jaksa itu kan berdasarkan apa yang didalilkan oleh Pak Jokowi. Bukan yang berdasarkan didalilkan oleh Bu Tifa atau didalilkan oleh Mas Roy. Jangan mengubah arah penegakan hukum. Karena beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum, maka jaksa harus membuktikan dakwaannya. Dan kalau kita lihat dakwaan, pasal 310, 311, yang sekarang berubah menjadi pasal 433, 434 KUHP yang baru. Di situ unsur delik utamanya kan adalah menuduhkan sesuatu hal. Menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal. Yang dituduh oleh mereka ini sebenarnya bukan harkat dan martabat langsungnya Pak Jokowi misalnya. Bukan Pak Jokowi yang memalsukan ijazah. Tetapi yang dituduhkan tentang sesuatu hal itu adalah objek ijazah yang mereka kaji itu adalah ijazah palsu. Nah, kepalsuan ini kan harus dibongkar. Bisa jawab? Bisa, boleh. Kepalsuan ini harus dibongkar dengan apa? Dengan kita memeriksa alat bukti. Nah, sekarang saya mau bicara soal yang tadi disampaikan oleh Pak Al-Katiri ya.
Di dalam kami sidang pra peradilan, mungkin Pak Al-Katiri juga belum confirm terkait dengan barang bukti apa saja yang didapatkan. Karena pada saat kami sidang pembuktian kemarin dari termohon, yaitu Polda Metro Jaya, dan kemudian turut termohonnya adalah kejaksaan, daftar alat bukti atau barang bukti yang disita dari UGM itu, termasuk juga yang disita dari Pak Jokowi, akhirnya diperlihatkan daftar listnya. Total barang bukti, saya confirm ya, total barang bukti yang disita, dokumen barang bukti yang disita itu adalah 712 barang bukti. Itu ada dalam berita acara penyitaan dan ada dalam berita acara penyerahan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Nah, menariknya adalah saya ngecek satu-satu tuh Mbak. Pada saat kami diperlihatkan daftar list barang bukti itu, karena itu adalah bukti, alat bukti yang diajukan oleh termohon jaksa penuntut umum, karena dia adalah turut termohon dalam pra peradilan, saya ngecek. Ya. Dan saat itu memang hakim memberikan kesempatan yang cukup panjang buat saya untuk mengecek. Meskipun jaksa agak keberatan. Poinnya adalah dari 712 barang bukti itu, justru dokumen yang paling banyak itu adalah dokumen yang berkaitan dengan proses politiknya Pak Jokowi. Yang artinya? Ya, di Solo. Ya ada, ya banyak lah, ada fakta integritas, ada pernyataan-pernyataan partai politik, ya. Kemudian juga pada saat beliau menjadi gubernur, beliau menjadi presiden. Jadi kalau kita ingin lihat dari 712 barang bukti itu, seharusnya menurut saya kalau kita mau mengklirkan nanti proses pembuktian untuk membuktikan bahwa adanya tuduhan terhadap ijazah palsu, ya seharusnya dokumen-dokumen yang tidak penting itu nggak perlu diikut sertakan. Itu tidak penting. Berarti lebih banyak dokumen yang tidak penting. Lebih banyak tidak penting. Artinya ada dokumen-dokumen yang dari proses Pak Jokowi juga, tetapi juga ada dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak related ke dalam case ini. Sehingga inilah yang kemudian membuat proses ini memang menjadi lama karena cara mengumpulkan bukti itu adalah dipilih-pilih yang tidak relevan dimasukkan juga. Sehingga terlihat bahwa Pak Jokowi punya 712 bukti surat. Padahal banyak yang tidak relevan. Dan itu banyak bukti tidak relevan katanya. Jangan hanya di atas. Halo, jangan hanya di atas Mbak. Sabar. Abis ini aku ke situ. Karena kami butuh pandangan hakim. Jangan diajarin jaksanya. Kan penyidiknya juga sudah mengumpulkan, dihargain dong. Seperti itu. Kan bukan hakim. Oh bukan, saya bukan mengajarkan. Karena gini, jaksa itu hanya menerima. Tadi beliau nyampaikan. Saya kan mau menyampaikan secara komprehensif. Enggak begitu konteks pembicaraan bahwa sebenarnya kalau mengatakan orang ini bersalah hanya 2 alat bukti. Kalau dikasih banyak dan sebagainya untuk membuktikan. Karena Mbak, ini lama. Karena protesnya banyak banget. Maka harus dibuktikan karena siapa tahu tadi tanya. Jaga kan. Kalau mereka Oh iya. Misalnya saya di dalam beberapa acara TV, Bu Tifa mengatakan, saya nggak pernah mengatakan misalnya ijazah asli Pak Jokowi palsu, nggak pernah. Saya mengatakan hanya foto. Kan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Oh udah diakuin kok dalam BAP-nya. Tapi apakah dalam BAP dia beritikat baik menyampaikan dengan baik? Kan saya juga nggak tahu. Sehingga maksudnya apa? Banyak yang harus dipertimbangkan. Mereka diam pun nggak ada masalah. Maka di situ penyidik melakukan tindakan-tindakan. Jadi gini, hanya butuh 2. Untuk membuktikan orang bersalah. Kan gitu. Kemudian ada pasal berulang. 126, perbuatannya berulang. Suatu kejadian, ya kan? Suatu kelompok. Ada delik. Kan nggak apa-apa. Ada satu kejadian, untuk beberapa delik nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, jangan terlalu prejudis. Saya menghimbau kepada masyarakat, kita cermat, udah masuk kok ke persidangan, dudukin aja. Nanti di pembuktian silahkan mau argumentasi. Tadi saya yang bilang tadi, ini sistemnya kan cross eksaminasi. Ya. Jaksa menyampaikan dakwaannya, bla 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 bla. Mungkin di challenge. Begitu juga mereka menyampaikan apa, pemaaf dan sebagainya. Katanya ini adalah untuk publik dan sebagainya lah. Mungkin seperti itu. Akan dibuktikan bahwa pasal yang mana yang menurut kamu seperti itu. Kan gitu. Jadi saya mengharapkan kita tenang duduk. Sehingga apa, proses ini menjadi proses yang kita hormati bersama. Saya rasa itu yang lebih baik. Mbak Tarigan, di dalam sistem peradilan pidana, di yang baru ya, karena jaksa itu adalah dominus litis atau pengendali atau navigator perkara pidana, sebenarnya pelimpahan berkas yang kita sebut tahap 2, itu jaksa hanya menerima saja. Ya, jadi bukan berarti kita sedang mengajarkan jaksa, tidak. Karena barang bukti itu dilimpahkan beserta berkas penetapan tersangkanya dan kemudian tersangkanya dilimpahkan kepada jaksa, jaksa terima saja. Ya,
712 dokumen yang Saya nggak disita oleh sepakat Polda sih. Metro Jaya itu ya Nggak jaksa terima. Karena jaksa kan tidak punya kewenangan pada saat melakukan penyitaan. sepakat. Oke, Yang melakukan penyitaan itu coba adalah saya Polda minta Metro Jaya. Baik, saya coba minta pandangan ke mantan hakim Nggak, kita dulu. sebentar, saya- Oke, singkat saja dan saya ke Pak Bintang. Sudah. Ini hanya berdua yang dialog. Tadi dibilangkan Pak pengendali, dia periksa. Dan diprotes juga begitu periksa. Kok lama banget? Udah sekian hari. Semuanya diprotes. Jadi saya mau kasih tahu, jaksa periksa, jangan dibilang nggak diperiksa. Jaksa periksa dengan teliti. Maka pada saat beberapa saat saya bilang, jikalau ini P21 dan jaksa menerima perlimpahan, artinya ini sudah duduk, sudah diperiksa. Dan kita buktikan, periksanya cukup lama. Penetapan P21 April kalau nggak salah ya, kalau salah. Baru di Juni pertengahan kalau nggak salah. Ini 1,5 bulan lebih. Jadi buat saya ini sudah diperiksa lengkap dan dianalisa. Tidak hanya diterima, tidak. Emangnya jaksa mau ngapain? Tadi jelas sebagai pengendali perkara ini. Oke, coba saya ke Pak Binsar kalau begitu. Pak Binsar, kalau misalnya Anda yang menangani kasus ini, Anda hakimnya, bagaimana Anda apakah memang membuktikan ijazahnya dulu, masalah ijazah dulu, atau bagaimana memeriksanya, lalu kemudian bagian mana soal pencemaran nama baik dan juga fitnahnya? Mau digabungin? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang benar antara pencemaran nama baik dan fitnah itu berkaitan erat dengan palsu atau asli tidaknya ijazah. Namun mana yang lebih dahulu dibuktikan? Betul. Karena yang menjadi objek perkara kita sekarang yang sedang sidang, Ibu Tifa, adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah itu kan muncul akibat adanya penelitian ilmiah atau secara akademis oleh para terdakwa ini tanpa menilai atau meneliti langsung fisik ijazah asli yang sedang dipegang oleh Pak Jokowi. Ini muncul ke permukaan, dipublisir ke berbagai medsos, kan begitu. Sehingga banyak pihak-pihak yang merasa terprovokasi. Dan berdampaklah kepada Pak Jokowi merasa dirinya, loh kok dicemarkan nama baikku ini, harga diriku, martabatku. Kemudian, loh ijazah ini kan asli, tapi kok seolah-olah bahkan ada kesan 99,95% katanya itu palsu. Bukankah yang menyatakan itu asli atau tidak itu sesungguhnya Universitas Gadjah Mada? Itu dulu karena dia yang menerbitkan ijazah itu. Kemudian bisa juga lewat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah sekarang apakah sudah ada yang menggugat ijazah Pak Jokowi ini ke pengadilan? Kan belum ada masalah keaslian tidaknya. Ini baru penelitian oleh kedua tersangka ini, terdakwa ini. Makanya mereka sekarang dihadapkan di persidangan untuk membuktikan kebenaran daripada tuduhan-tuduhan mereka itu. Dan itu sudah diwakilkan seperti yang dibilang abang kita tadi lewat jaksa. JPU. Jadi hak bicara daripada Ibu Tifa sekarang tidak ada. Dia hanya terdakwa di situ. Menurut pasal 240 KUHP nasional, itu keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Karena sudah diwakilkan oleh JPU. Bahkan sekalipun Saudara Tifa mengaku, saya tidak ada maksudku mau menghina atau mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Atau saya tidak maksud saya seperti itu, misalnya. Seperti itu dikatakan. Itu biarlah hakim yang menilainya apakah betul apa tidak. Satu-satunya saksi ada chart atau yang meringankan untuk menolong dia. Tetapi yang berbicara di sini adalah jaksa pasti pada umumnya akan menuntut dia bersalah. Tak mungkin jaksa menuntut bebas terdakwa. Karena dakwaan pasal, unsur-unsur yang harus diuraikan oleh
baik majelis hakim apapun jaksa juga itu kan apakah masih menggunakan 310 atau 311 yang sekarang di KUHP baru itu 433 434 ya? Oke. Apakah itu? Terserah. Tetapi yang pasti paling banter kalau dia menggunakan saksi meringankan, menyatakan bahwa dia tidak bersalah, hal-hal yang meringankan saja. Oke, baik. Jadi ini bukan saya mempraduga tak bersalah ya, tapi dakwaan jaksa melalui tuntutannya nanti pada umumnya akan terbukti bersalah. Soal berat ringannya terserah hakim dan itu memang perlu mendapat hukuman mereka. Oke, kita lanjutkan lagi nanti proses Pak Binsar. pembelajaran. Oke, Pak Binsar nanti terhadap oleh Pak publik Al-Khatiri yang yang kemana-mana saudara, tetap di Bola Liar. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap. Kasih ke Anda mau respon apa? Karena disampaikan sebenarnya kan UGM sudah menyampaikan beberapa kali bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya baik Mbak Tarigan ya, yang saya hormati Pak Binsar sebagai mantan hakim tinggi. Jadi gini, pembuktian hukum pidana itu asasnya adalah asas keseimbangan, itu dalam KUHP. Apa arti keseimbangan? Artinya hakim akan mendengarkan kedua belah pihak secara imbang. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Binsar bahwa keterangan terdakwa itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ingat, di dalam KUHP yang baru, pasal 235 KUHP yang baru, alat bukti itu justru diperluas. Sayangnya pada saat Pak Binsar menjadi hakim, KUHP yang baru ini belum dipraktekkan. Ya, jadi di dalam KUHP yang baru ini, alat bukti itu akhirnya diperluas jadi 8. Bukan hanya keterangan terdakwa, tetapi ada saksi, ada ahli, ada surat, ada barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, kemudian bukti apa saja yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Bahkan sekarang dengan rezim KUHP yang baru ini, kita kenal apa yang disebut dengan circumstantial evidence atau bukti-bukti yang tidak langsung. Jadi artinya di dalam pembuktian perkara pidana tidak selalu
tuntutan penuntut umum itu akan terbukti. Saya ambil 2 kasus yang paling menarik. Yang pertama adalah dalam kasus Hari Aziz ya. Tuduhan fitnah terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan. Akhirnya tidak terbukti. Anhar. Ya. Hari Azhar, mohon maaf ya, Hari Azhar. Ya. Artinya tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Kemudian yang kedua, kasusnya Del Pedro Marhain yang begitu luar biasa. Juga dakwaan dan tuntutan jaksa juga tidak terbukti. Artinya dalam setiap persidangan perkara pidana tidak selalu mutlak bahwa kalau perkara itu dituntut oleh jaksa berdasarkan surat dakwaannya kemudian harus dinyatakan bersalah. Tidak selalu prakteknya seperti itu. Karena apa? Karena begini, kita lupa bahwa pembuktian pidana itu juga merangkai semua bukti-bukti. Saya ambil contoh. Kalau dikatakan UGM menyatakan ijazah ini asli, coba kita dengar dan baca baik-baik surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa. Bu Rektor itu tidak dikutip pernyataannya. Saya yakin Bu Rektor tidak jadi saksi dalam perkara ini. Justru yang menjadi saksi itu adalah Wakil Rektor. Ya, Wakil Rektor yang pernyataannya dikutip dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan pendidikan program S1 sampai daftar sampai selesai. Di mana pokok perkara terkait dengan ijazah ini? Nah, oleh karena itu ijazah ini tetap menjadi sesuatu yang menarik untuk dibuktikan di dalam persidangan. Jadi mohon maaf Pak Binsar. Bisa dibuat eksepsi itu kalau nggak dikutip ya, memang pendapatnya Ibu Rektor? Iya, tidak ada Pak. Saya sudah baca. Ya, sudah dibuat eksepsi belum? Ya. Nanti Pak Al-Katir yang akan buat eksepsi. Ya, itu tugas penasihat hukum membuat eksepsi keberatan. Masukan tuh dari Pak Hakim tuh. Buat jadi kalau tadi saya katakan bukan soal pasti ya. Pada umumnya jaksa itu menuntut terbukti bersalah. Maka karena dialah yang menuntut. Jadi kalau keterangan dari Pak Binsar berbeda penasihat hukum. Berarti tidak absolut ya, tidak absolut bahwa tidak absolut. Perkara-perkara pidana yang pencemaran nama baik itu juga banyak yang dibebaskan juga. Sekarang challenge kalau soal dibebaskan oleh hakim banyak. Ya, betul Pak. Ya, walaupun misalnya dituntut oleh jaksa sekian tahun, tapi kalau memang hakim menilai dari kedua pihak atau alat-alat bukti dan semua yang terungkap di persidangan lah fakta, itu bisa saja dibebaskan. Ya, oke, baik. Percobaan jadi coba sebentar Bang Andi. Jadi kalau menurut Anda sendiri melihat tidak bahwa 2 terdakwa ini ada peluang akan dibebaskan kalau mendengar pernyataan tadi dari Pak Binsar dan juga Bang Sengaji? Oh, ke sini bukan? Sini dulu ya gantian. Kalau keyakinan saya dengan barang bukti yang begitu banyak, kan cuma hanya 2 barang bukti. Ya, saya malah tertarik apa yang dikatakan bahwa Ibu Ova Amelia itu tidak pernah mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli secara langsung. Itu kurang update. Kurang update karena itu ada di video monolog beliau itu mengatakan asli. Yang terakhir video beliau ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jelas untuk itu. Apakah beliau nanti akan dipanggil sebagai saksi? Saya katakan beliau akan dipanggil sebagai saksi. Saudara Rismon juga mengatakan salah penelitian itu dan ijazah asli daripada Pak Jokowi kan? Itu harus saksi kunci nanti itu. Rismon. Baik kunci. Gimana nih? Coba Pak. Tambahin lagi nanti mau profirman. Ke sini ke sana. Sahabat. Ya. Jadi liar dong gini kalau gini. Bola terarah. Enggak. Silakan. Sebentar. Saya sampai detik ini tidak pernah melihat UGM itu menunjukkan ijazah walaupun fotokopinya. Hanya menyatakan aja. Narasi itu untuk padahal ini pembuktian mata bukan pembuktian telinga. Ya kan? Satu. Ya. Kedua lagi yang saya katakan, saya menangani kasus yang berhubungan dengan Jokowi itu 2 kali. Yang dulu ada satu perempuan yang mengatakan penggal Jokowi. Bayangkan, bukan ijazah loh, penggal Jokowi. Apa yang terjadi? Prof, bebas murni. Bebas murni. Oke, masih ada peluang bebas. Bebas murni. Masih. Dan untuk kedua, baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo, lebih serius daripada ijazah. Kebetulan tim kami yang pegang bebas murni. Bahkan kami mau melaporkan, yang melaporkan sudah keduluan ditangkap polisi. Saya nggak sebut nama orang itu. Ya kan? Satu. Kedua, yang namanya itu bukan cuma barang bukti. Bukan cuma saksi. Anggap 2 alat bukti masuk. Tapi unsur deliknya kena apa enggak? Ya. Jadi, kalau yang ini? Ini unsur deliknya ya. Unsur deliknya? 310 yang dengan 433 dan sebagainya. Itu memang ada pencemaran nama baik. Tapi ayat 3-nya mengatakan
jika demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Yes. Ya. Lah sebentar, saya belum selesai. Silakan. Dan kepentingannya Lihat surat dakwaan jaksa, apakah dibawa pasal 3-nya? Tidak. Bagaimana? Apakah ayat 3-nya dibuat? Ayat 3-nya. Enggak, di dalam surat dakwaan jaksa itu dilihat dulu. Itu kan 310 dan 433 itu kan ada. Dan ayatnya nggak perlu dibicarakan, sudah ayatnya 3 itu ada. Yaitu demi kepentingan umum. Sekarang saya tanya pada Prof, apa sih kepentingan pribadi mereka? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Itu yang diuji itu ijazah publik, Prof. Yang ijazah publik karena ijazah ini adalah digunakan untuk menjadi pejabat publik. Itu dilindungi baik oleh Undang-Undang Dasar maupun KIP, Undang-Undang KIP. Jangankan sebentar belum selesai. Siap, Bos. Ya kan? Ya. Biasa kayak gitu. Ya, harus menikung dalam langsung. Supaya saya tidak menyampaikan kebenaran. Ini biasa. Siap. Satu. Ya kan? Nah, ijazah ini sudah diuji di KIP. Bahkan putusan yang saya lihat, yang Bonatua karena saya lawyernya, Bro. Itu ada salah satu pada waktu ada sidak pemeriksaan lapangan, hakim ini komisioner bukan Komisioner hakim, KIP. itu pergi ke KPU. Ya, ke KPU RI. Itu ijazah Jokowi yang legalisir loh itu 2014 sampai katanya tidak ditemukan. Itu ada di putusan. Tidak ditemukan. Yang adanya 2019 sampai 2024. Itu dalam putusan. Saya ada putusannya. 2024 sih. Begitu pulang orang-orang ini besok pagi disuratin. Ini mesti di-challenge dulu ini. Kok 2024? 2014. Yang Anda katakan tadi 2014 nggak ditemukan. Kalau 2024 ya jelas nggak ditemukan. Itu bukan substansi. 2014. Itu bukan substansi. 2019 itu sudah ada di KPU. Itu enggak terlalu penting hubungannya. Ya nggak masalah, pertanyaan ini juga ini adalah yang sering membantah yang bukan substansi. Loh, jadi bukan. Anda juga tidak bicara substansi. Lanjut. Misalnya itu. Itu tahun 2014, 2019. Oke, lanjut. Itu enggak. Kemudian sampai 2024. Itu ijazah itu dikatakan tidak ada. Besoknya disuratin. Ternyata sudah ditemukan besoknya. Yang menyurati? Benar. KPU. Ada di putusan itu. Artinya ada. Artinya kenapa dikatakan tidak ada? Karena sebelumnya tidak ditemukan. Ya. 2 hari kemudian komisioner itu dikatakan sudah ada. KPU. Ada. Ya. Kan nggak mungkin komisioner itu kembali lagi kan? Nah, banyak yang menduga bahwa itu tidak ada stempel basah. Tapi Pak Al-Qadiri, Takut diraba. sedikit. Yang Itu. 2005 dan 2010 memang benar-benar hilang loh. Itu lain cerita. Di Solo. Itu banyak lah. Itu hilang beneran. Lah, pasal-pasal ini yang dikatakan 310 itu, yang ayat 3 yang menyatakan demi kepentingan umum karena ini ijazah publik. Oke. Yang mana kalau di ijazah publik itu kasih dong. Nggak bakal berhenti. Saya belum Coba selesai. sebentar. Sebelum Bang Firman menjawab. Karena ijazah publik. Sebelum Maka Pak Al-Qadiri. ya kan semua orang diperbolehkan undang-undang itu, bahkan men-share dan sebagainya. Oke, baik. Ya kan? Baik, sebelum Bang Firman jawab, coba saya ke Bang Ray dulu, karena dari tadi Ayo, belum Bang Ray. kita dengarkan dulu Yes, Bang. suaranya. Ini yang terkait. Saya apa kira-kira? Nah, kira-kira Ya, jadi lanjutkan sebenarnya yang apa yang saya. dilakukan ini kan sudah cukup lama ya, Bang. KPU. Tahun lebih. KPU. Jadi bagaimana kita membuat bahwa masalah ijazah ini tidak lagi seperti stempel bola basah. liar, Jadi nggak simpang siur lagi. Loh, jangan-jangan ada yang menginginkan ini terus menjadi bola liar loh. Oh gitu. Iya. Oh siapa tuh? Ya, coba Anda baca ya. Polisi menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka lalu ditahan dengan cara yang sangat kontroversial. Ya. Tiba ketika kasusnya itu diberikan kepada kejaksaan, lalu kejaksaan membebaskan begitu saja. Bukan membebaskan, tidak ditahan. Tidak menahannya ya. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Ya. Itu jadi pertanyaan dong. Kenapa polisi Bukan penangguhan ya, menahannya, bukan kan? penangguhan, Tapi tidak ditahan. di kejaksaan lalu kemudian ditangguhkan lah. Tidak Atau tidak ditahan. ditangguhkan. Tidak ditahan ya. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Istilahnya tidak ditahan. Iya. Itu satu. Ah. Tiba beberapa waktu setelahnya itu, ya kan, khususnya di hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo mengatakan jangan jadikan hukum sebagai alat balas dendam. Nah, itu. Jadi Anda melihat yang sekarang terjadi?
Tadi kan pertanyaannya, ini memang sengaja kenapa ini lama-lama? Saya menjawab, jangan-jangan ada yang menginginkan ini jadi lama-lama. Pertanyaannya adalah, siapa yang membuatnya lama? Kalau kita lihat penjelasannya dari pendukungnya Pak Jokowi, mereka sudah mengatakan 2 orang besar di belakang ini. Dulu sebelumnya mereka menyebut dengan asosiasi biru. Lalu dibantah, ya kan, oleh yang merasa dirinya terasosiasi dengan biru itu. Kemarin setelah keduanya tidak ditahan oleh kejaksaan, lalu muncul juga pernyataan ada orang besar di belakang mereka. Apakah ada orang besar di Republik ini? Ada. Siapa yang paling besar di Republik ini? Namanya Pak Prabowo, Presiden RI. Apa benar Pak Prabowo kira-kira di belakangnya? Walau alam bisawab. Tapi pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa polisi jangan menjadikan hukum sebagai alat balas dendam, itu penting disimak karena kita merasa bahwa di eranya Pak Jokowi dulu, khususnya periode kedua, era Pak Jokowi, hukum memang menjadi satu instrumen untuk menaklukkan lawan politik. Oke, itu nanti dijawab sama Bang Andi yang kena Mas Roda, tetap di Bola Liar. I am intensity. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Jokowi Dodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Jokowi Dodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Jokowi Dodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Jokowi Dodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Jokowi Dodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Jokowi Dodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Jokowi Dodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Jokowi Dodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Jokowi Dodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Jokowi Dodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Jokowi Dodo mengalami kerugian imaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Jokowi Dodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir. Jadi Bang Andi, soal ijazah Pak Jokowi ada unsur politiknya, ada yang sengaja dilama-lamain kata Bang Rey, ada dalangnya. Kalau kita melihat ya, ini kan sebetulnya kalau tidak ada unsur politik jelas itu tidak akan begitu lama untuk ke sini. Kalau Pak Jokowi mengatakan ada orang besar, itu pasti suatu kenyataan yang ada. Tidak mungkin Pak Jokowi akan berbicara mengatakan mengada-ada hal itu, ya. Karena itu ya kita melihat ini kan kalau politik ya kalau kita lihat kita rasakan tapi tidak ada wujudnya. Itu dirasakan betul
Ya, wujudnya siapa? Kan kita tidak boleh berandai-andai menentukan si A, si B, si C. Ya, karena itu bisa saja itu dalam bentuk elit politik misalnya, bisa bentuk dari oligarki misalnya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan itu terhadap ijazah ini, mereka terlibat di sana. Ya, kalau yang dikatakan ya, apa yang dikatakan Pak Presiden, Pak Prabowo mengatakan itu, ya kita dukung untuk itu. Jangan dijadikan hukum itu sebagai alat untuk balas dendam. Itu jelas yang nyata. Tidak ada kaitannya dengan ijazah. Ya, poin penting yang harus kita catat untuk itu. Kita mengedepankan namanya demokrasi. Dan itu jelas yang kalau kita bicara, kalau dikatakan tadi ada ya pendukung Pak Jokowi bicara itu, ya itu mungkin kemarahan sesaat. Karena begini, kalau kepolisian menahan, pasti kejaksaan juga akan menahan. Kan begitu. Ini kan ada anomali. Ditangkap oleh kepolisian, ya kan, oleh Polda, ya, kemudian dibantarkan sebentar itu karena sakit atau apa. Kemudian tidak ada pembantaran. Ya oke lah, biar pembantaran tidak oke lah, dikasih ke kejaksaan, bebas. Tidak pernah ada, ini anomali betul ya. Jadi ada suatu ya praduga semacam itu. Tapi yang jelas itu adalah wewenang dari kejaksaan. Tidak boleh ada intervensi. Saya akan jawab, Mbak. Untuk Oke, sebentar. Jelas, kalau kita melihat apa sih unsur politik di dalamnya, coba kita lihat. Mereka ini kan mempunyai ya klaster-klaster untuk melakukan itu. Ya, berhubungan semua. Purnawirawan, konsen bagaimana memakzulkan Gibran. Korelasinya ini ada semua. Cuma kolamnya berbeda. Tujuannya itu secara garis besar, entry point-nya, ijazah ini. Ya, goalsnya apa? Memasukkan Gibran. Itulah unsur politik yang nyata yang terlihat. Walaupun politik itu ya tidak secara nyata terlihat, tapi dirasakan oleh semua. Itu, sebelum saya mungkin ke Michael atau Pak Al-Kartini, saya coba ke Pak Arianto dulu sebentar. Karena tadi ada tuduhan tadi bahwa menganggap kalau Bang Rey mengatakan ada unsur-unsur yang tidak netral di sini. Kemungkinan ada polisi yang tidak netral, Pak Arianto. Enggak netralnya di mana? Saya tanya tidak netralnya di mana? Betul. Saya baru bisa jawab. Ya karena kan terbukti dari pihak Dr. Tifa maupun Bung Roy merasa penetapan tersangka itu tidak sesuai. Oh kalau itu memang strategi yang dilaksanakan oleh dari pihak sana itu. Dari awal saya mengikuti ini ya diskusi ini, selalu dia menganggap aparat itu di framing. Seakan-akan anarki, seakan-akan tidak sesuai dengan hukum. Bayangkan ya, sudah dikumpulkan 700 bukti, masih dibilang kriminalisasi sekarang. Itu memang strateginya kayak gitu. Jadi kalau dalam hal ini ya saya pikir polisi itu seperti tadi disampaikan Pak Firman tadi, sudah berlebihan dia, sudah pura-pura bahasa Jawanya itu ya. Sana minta gelar khusus diulangi, ditawari, minta pembuktian lapor, di UI, di BRIN, kemudian di PM, diikuti, walaupun ternyata nggak kredibel kan gitu. Jadi penyidik dalam hal ini sudah melihat melayani dari sana sini, di mana tidak netralnya. Dan sekarang ternyata ya sudah berkas sudah selesai dan dikirimkan kepada jaksa dan diterima. Tugas penyidik itu cuma itu. Kalau mengenai netralitas nggak bisa diukur di mana. Itu. Ya. Oke, saya dulu. Saya nanggapi biar saya tidak lupa, ya kan? Satu hal lagi, untuk kami dengan banyaknya bukti itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat kami. Jadi kami punya bahan untuk challenge. Dan siapa yang bawa barang bukti itu kami akan adili di situ. Karena yang namanya barang bukti itu kan harus barang bukti tindak pidana. Apakah itu merupakan hasil tindak pidana semuanya itu? Contohnya, kalau ada orang membunuh pakai pisau, ya pisau ini barang buktinya. Bukan pisau dapur dikumpulkan, pisau di pasar dikumpulkan, tidak. Ini bukan koleksi. Benar nggak itu? Seperti yang tadi dikatakan itu. Yang kedua, sekarang masalah jaksa kenapa tidak menang? Biasanya itu ditahan. Saya memahami seperti yang dikatakan oleh JPU pada waktu memberikan keterangan. Satu, isu ini sudah isu nasional. Dia nggak mau dibully kayak polisi melanjutkan. Gitu loh. Selama ini kan dibully. Satu, isu nasional. Kedua, dia yakin
bahwa jika ini di persidangan akan melebihi masa tahanan dan akan bebas lagi. Makanya dia ambil jalan tengah. Saya nggak sepakat. Nggak sepakat Silakan. silakan. Tapi biar ini yang dikatakan jaksa itu. Bahkan global, bukan. Ada kemarin ada CNN, karena saya lawyernya. Lah, ini bisa 3 tahun loh, Prof. Bisa 4 tahun. Baik. Sidang ini, saya beritahu, 150. Dia punya 135 saksi katanya. Ya. Ditambahi ahli. Kalau 1 hari 1 saatnya, biasanya tim kami kalau mereka sampai malam. 1 orang itu sampai malam. Anton Permana contohnya. Nah ini fakta, ya kan? Coba bayangkan, anggap 150 kali 1 minggu 7 hari berapa? 1.000 lebih. Oke, baik. Berarti 1.000 hari lebih. Padahal 1 tahun itu baru 360 hari. Ya. Berarti ini bisa tahunan, Prof. Oke, baik. Coba Pak Fitri sekarang Pak Firman, silakan. Sebentar, Pak Firman dulu. Pak Firman dulu. Menanggapi dengan Pak Binsar, Pak Firman dulu. Saya kasih Pak Firman dulu, silakan. Ya, izin Prof. Jadi kalau saya melihat kan saudara-saudaraku ini kan sedang menduga-duga semua. Kan? Oh tidak. Tadi ada logika ini. Menduga misalnya apa? Menduga misalnya Kan apa? semuanya serba menduga. Ada kasus A begini, ada kasus B begini. Itu bukan menduga, itu fakta. Oh, fakta. Tapi kan berbeda dengan kasus ini. Lo beda. Ya, makanya saya Jadi bilang, ada fakta yang menunjukkan bahwa tidak selalu persidangan itu, apalagi untuk kasus pencemaran nama baik, pasti itu kemudian pasti akan iya, tapi kan tidak itu untuk kasus fakta. Bukan, itu fakta untuk memberikan gambaran kepada publik. Nggak bisa begitu, karena proses pidana itu tidak selalu dimenangkan oleh jaksa penuntut umum. Semua tentu bergantung pada kekuatan pembuktian, baik alat bukti, barang bukti, saksi, ahli, surat, dan satu lagi sekarang pengamatan hakim ini yang luar biasa, Pak. Hakim itu akan mengamati, hakim itu akan mengamati setiap saksi pengamatan yang hakim memberikan. itu sudah dianulir oleh MK. Oke, baik, silakan Mas Firman sebelum saya berlaku. Sebentar, Dengan UUD 45. sebentar. Masih berlaku Pak di pasal 235 Pak. Enggak, itu sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya. I am intensity. I am the momentum. Not in chaos, but in a steady flow. New Marlboro Filter Black. Motion. Sapa Indonesia Malam. Ikuti pada hari dan jam berikut live di Pra Peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Dan beliau menyatakan siap untuk hadir, dapat menunjukkan ijazahnya. Bola Liar, Jumat 3 Juli pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pra peradilan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan peradilan Dr. Tifa mulai bergulir di pengadilan. Joko Widodo mengalami kerugian immaterial, merasa telah dihina sehina-hinanya. Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, wajib hadir di persidangan. Sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya. Oke, Pak Binsar, jadi apakah proses peradilan akan mengakhiri polemik keaslian ijazah Jokowi? Singkat aja. Enggak, tadi saya mau mencermati pendapat tadi Pak Penasehat Kapolri. Dipertanyakan mbaknya tadi masalah penetapan tersangka. Ada kriminalisasi. Singkat aja Pak Yo, ini sebagai simpulan. Ya? Ini singkat aja yuk. Ya, jadi penetapan tersangka itu sudah sah secara hukum kalau saya membaca pasal 90 ayat 1
KUHP nasional itu. Minimal ada 2 alat bukti terkait dengan tindak pidana. Lalu tindak pidana yang dimaksudkan di situ perlu diurai untuk lebih memastikan di pasal 90 ayat 3 huruf B-nya. Oke. Mencari uraian singkat perkara itu dari mana? Karena adanya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Karena itulah ditetapkan mereka sebagai tersangka. Makanya itu sah secara hukum. Sudah sah secara hukum, Michael. Penetapannya. Jadi bukan kriminalisasi. Kemudian apa tadi yang disampaikan oleh Mas Gofur? Sang Haji. Oh, Gofur ya? Ya, Sang Haji, Bang. Sang Haji, Pak. Sang Haji. Pak Sang Haji. Iya. Ya, mengenai singkat aja, Pak, dakwaan jaksa ini, kan itu sebenarnya diserahkan sepenuhnya di dalam persidangan menjadi perwakilan jaksa inilah menjadi pengendali. Wakilannya Pak Jokowi. Barometer ya untuk menentukan bersalah tidaknya. Oke, baik. Coba sekarang dijawab sama Bang Sang Haji, tapi ini singkat saja. Sudah sah kalau kata Pak Binsar? Bukan, Anda mau ngapain surat dakwaan ini kembali. Dengan bersidangnya di pengadilan sekarang, saya jangan diburu-buru supaya konsentrasi. Nah, soalnya udah durasi jalan terus Pak Binsar. Durasi jalan terus, ayo. Ya, jadi terdakwa di sini, waktunya Bang habis. Kalau dikatakan tadi tidak mempunyai hak sama sekali, karena dikaitkan dengan pasal 235 ya, itu betul, tapi terdakwa itu hanya keterangannya berlaku pada dirinya sendiri, tapi di pasal 240 ayat 4 disebut lagi di dalam KUHP. Ya, singkatnya. Sekalipun dia mengakui aku pelaku atau tidak, hakim tidak begitu saja percaya, tetap mengkorelasikan pendapat. Oke, sudah ditangkap poinnya, Bang Sang Haji. Silahkan dijawab untuk sesuai yang begitu loh. Baik. Untuk keabsahan penetapan tersangka, Mbak Tarigan, ini informasi juga di bola liar, meskipun tadi kami sudah live conference pers di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sekarang sedang mengajukan permohonan pra peradilan yang kedua. Oh, tidak pernah terjadi ada itu. Untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan alhamdulillahnya Pak Binsar, meskipun Pak Binsar tidak setuju, tetapi karena ini menggunakan KUHP baru dan ini adalah kita pertama kali di dalam hukum pidana nasional kita semua harus dijalankan. Dan alhamdulillahnya permohonan perkara kami itu sudah diregistrasi dan jadwalnya sudah keluar. Baik, sudah ada peradilan kedua. Belum pernah terjadi kita dengar ada peradilan kedua. Kalau bicara ini terobosan hukum, kita mau menguji pasal 158 KUHP. Upaya mengulur-ngulur. Betul. Ini hanya kalau terobosan. Ingin di challenge kan harusnya kan fokus. Ini sebelum putus sudah ada masuk lagi. Bayangkan loh, belum putus sudah ada masuk lagi. Hebat dong. Terpaksa kami melihatnya ini upaya mengulur-ngulur. Namun ya silakan saja, kan gitu kan? Karena kenapa? Menurut kami adalah mari kita fokus. Dakwaan yang disampaikan oleh jaksa sudah sangat-sangat detail dan komprehensif. Tinggal kita tunggu aja nanti pembuktiannya. Dan ingat, pengendalinya adalah jaksa. Jadi nggak bisa dia bilang tadi ada sekian ratus, 700 berapa? 709. Bla bla bla, 700 sekian lah. Itu nanti jaksa akan menyampaikan. Mereka bisa menyampaikan apa yang bisa mereka sampaikan. Dan hakim akan memilah. Betul, dan hakim akan menilai nanti. Baik. Coba saya ke Bang Rey, silakan disimpulkan apa yang bisa didapatkan oleh publik dari sidang nanti. Singkat aja Bang Rey. Pertama adalah saya kira kita memberi apresiasi kepada Bung Roy dan Bung Tipa. Yang sejauh ini tetap pada pendirian mereka, meskipun banyak orang tiba-tiba yang mulai satu persatu menyatakan tidak ingin meneruskan. Gitu. Yang kedua, sejauh ini kita juga mendengar komitmen mereka untuk tidak melakukan restoratif justice. Itu menurut saya bagus. Itu artinya menunjukkan kepada publik bahwa apa yang mereka sedang perjuangkan ini sesuatu yang mereka yakini, dan oleh karena itu mereka nggak mundur, dan itulah pelajaran pentingnya. Nah, oleh karena itulah kita berharap kepada Pak Jokowi juga menghargai upaya mereka. Karena lagi-lagi seperti yang disebutkan, ini bukan persoalan Pak Jokowi, tapi ini persoalan bangsa ini berkaitan dengan apakah seorang pemimpin itu jujur atau tidak jujur pada syarat administratif ketika ia hendak berkuasa di Republik ini. Dan itu poin pentingnya tuh. Dan oleh karena itulah, ini menjadi poin penting yang lain itu yang perlu kita sampaikan adalah ke depan, orang jangan main-main dengan administrasinya.
Sebab dengan situasi yang seperti sekarang ini, siapapun bisa diselidiki tentang keaslian status dari administrasinya. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, mengutip pernyataan Pak Prabowo, jangan jadikan hukum sebagai balas dendam politik. Oke, jangan jadikan hukum sebagai balas dendam politik. Silakan jawab Pak Arianto. Singkat aja Pak. Ya, saya sih gini ya. Ini betul-betul bola liar betul. Kita berdiskusi tapi tidak jelas fokusnya apa. Saya hanya berharap mudah-mudahan kasus ini ya terus langsung jalan, yang di peradilan cepat selesai, biar publik tahu mana yang betul sih. Dari sana apa mengaku dirinya benar, apakah dari sini mengaku benar. Nanti lewat persidangan yang terbuka, fair, kita akan tahu. Dan keterbelangi mudah-mudahan akan berhenti. Oke, baik. Kita berharap bersama persidangan menutup bola liar. Saya masih Tarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Bye.